Saya ucapkan terima kasih kepada yang udah nyantol di video kali ini, baik yang baru nonton atau misalkan yang udah subscribe. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian membuat saya semangat untuk terus mengonten. Oke, jadi video kali ini saya akan menjelaskan tentang kartu kredit. Jadi cerita waktu saya milih kartu kredit. Sebenarnya ini konten salah satu bagian dari konten yang nanti akan jelasin juga tentang kartu HP dan tips-tips lain berkaitan dengan hidup di Jepang. Oke, di video kali ini nanti bakal dijelasin tentang kenapa sih punya kartu kredit, kedua gimana punya kartu kredit, dan apa yang harus dipertimbangin waktu daftar supaya kita mudah diterima pas apply kartu kredit. Terus yang terakhir nanti akan dijelasin tentang beberapa kartu kredit rekomendasi berdasarkan pengalaman yang mudah untuk kita diterimanya, dan ada beberapa review-review tentang keuntungan-keuntungan dari kartu kredit yang saya punya. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama, kenapa punya kartu kredit? Yang satu tentunya kemudahan dalam pembayaran ya. Dulu waktu saya tinggal di Jepang pertama kali, saya tinggal di apartemen perusahaan gitu, dan itu jauh banget dari mana-mana. Nggak ada kombini, nggak ada kendaraan umum, nggak ada kendaraan pribadi. Dan itu tuh kadang kalau misalnya kita mau belanja, jadi susah gitu loh. Jadi kita tetap harus kombini kan buat bayar gitu. Nah, makanya saya pakai kartu kredit biar gampang. Terus yang kedua, kemudahan pembayarannya. Kalau misalkan kalian udah tinggal di apartemen kayak gini, kan pasti bakal ada ya biaya-biaya yang tiap bulan yang harus kalian bayar. Misalkan tagihan apartemen, wifi, atau misalkan air, listrik, kayak gitu kan. Itu kan salah satu yang pasti dibayarkan tiap bulan. Nah, daripada kalian bayar satu-satu ke kombini tiap bulan, mendingan pakai kartu kredit, jadi biar gampang gitu kan. Dan ada bayar-bayaran lainnya tentu ya. Terus abis itu, alasan yang kedua adalah poin atau diskon, atau misalkan keuntungan-keuntungan karena kita sering kita pakai kartu kredit yang berhubungan sama layanan yang sering kita pakai. Contoh misalkan saya sering belanja di Donki, makanya saya punya kartu kredit Donki. Kadang-kadang ada kupon khusus untuk pemegang kartu kredit Donki, atau misalkan ada poin-poinnya gitu kan, khusus gitu loh, kayak gitu loh. Atau misalkan saya punya Prime Card, kartu kreditnya Amazon, karena saya sering belanja Amazon. Nah, nanti ada beberapa poin-poin yang khusus untuk pemegang kartu Amazon gitu, dan lain-lain gitu kan. Nanti saya jelasin lebih detail yang di sesi akhir. Terus yang ketiga, lebih mempermudah kita memanage uang sih ya, maksudnya. Pertama, kalau misalkan pakai kartu kredit kan kita jadi tahu ya kemana aja sih uang kita, terus habis itu seberapa sih uang kita yang udah kepake gitu kan. Nah, itu lebih gampang kita tracking tentang uang kita kemananya, dan lebih mudah buat ngatur pengeluaran gitu loh. Misalkan kartu kredit kita itu misalkan kita punya rencana sebulan habis 5 mang maksimal. Nah, nanti tuh di akhir gajian kan langsung tuh tanggal selanjutnya dikurangin kartu kredit. Nah, sisa gaji yang setelah dipotong kredit itu ya itu tabungan kita gitu loh. Tapi tabungan itu tuh jangan dikeluarin dari ATM terus dipakai lagi, bukan. Tapi pakai kartu kredit lagi di bulan selanjutnya. Jadi pokoknya sisa-sisa dari tabungan setelah dikurangi kartu kredit itu ya bersihnya yang kita bisa simpan gitu kan. Terus yang alasan terakhir, meskipun sepele tapi menurut saya ini lumayan ya. Misalkan gini, kalau misalkan pakai cash, kita katakanlah butuh uang 857 yen misalkan. Tapi kalau misalkan kita ke ATM kan kita pasti harus ngeluarin setidaknya 1000 yen ya. Nah, 1000 yen itu kan kembalian tuh, ada receh-recehnya. Nah, kadang-kadang receh-receh ini terceceh terus hilang gitu. Belum lagi kalau misalnya kita ngambil uang, ada namanya tesurionya, ada biayanya, setidaknya 180 yen atau 200 yen ya. Itu juga kan hilang ya. Nah, hilang-hilang yang kecil-kecil kayak itu yang saya kurang suka waktu pakai cash ya. Karena kalau pakai kredit kan benar-benar cuman uang kita yang kita pakai yang hilang gitu kan. Nah, itu alasan-alasan yang yang bikin saya apply kartu kredit. Oke, terus yang selanjutnya, gimana apply-nya? Sebenarnya tergantung perusahaannya ya, tapi basically kalian cuma butuh tabungan yang isinya ya ada uangnya, atau misalkan tabungan untuk menerima gaji, dan dan kartu identitas atau paspor, atau misalkan Jario Kado gitu kan. Terus untuk foreigner kayak kita, apalagi yang baru datang, ada beberapa penolakan gitu kan dari
waktu kita apply kartu kredit. Tapi mungkin yang ingin saya sampaikan waktu daftar supaya supaya lebih mudah diterima, ya pertama adalah tentunya pemilihan perusahaan kartu kreditnya ya. Nanti saya akan jelasin selanjutnya. Karena itu jadi alasan utama, maksudnya yang chance-nya lebih besar nanti saya jelasin di selanjutnya gitu kan. Terus yang pas waktu aplikasi ngisi formulirnya itu, yang satu adalah tentang limit kartu. Kalau misalkan kalian pilih limit kartu yang lebih kecil, maka chance-nya diterima lebih besar. Terus kayak ada pilihan supaya kartu kredit itu bisa ngambil uang juga. Jadi misalkan kita benar-benar physically pakai kartu kredit itu terus ngambil uang gitu kan, benar-benar physical. Mungkin kalau misalkan itu dihilangin bisa chance-nya lebih besar ya. Tapi apakah itu benar tidak? Mungkin bisa kalian yang kerja di bank mungkin bisa dijawab kayak gitu. Oke. Yang harus diperhatiin ketika kita milih kartu kredit ya. Yang pertama tentunya kemudahan diterima, khususnya untuk orang-orang yang kayak kita yang masih baru datang di sini, itu nentuin banget. Terus yang kedua adalah biaya tahunan. Tentunya yang gratis lebih bagus daripada yang bayar, menurut saya ya. Kalau misalkan kalian pede ya karena sering pakai, poinnya juga banyak, jadi ya kalau masih bisa nuntut lah buat biaya tahunannya, ya itu pilihan kalian. Tapi untuk saya tetap yang gratis lebih baik. Karena apa? Misalkan saya udah berhenti kerja atau ada sesuatu gitu kan, terus saya lupa gitu masih megang kartu kredit itu belum diberhentiin, kita kan tetap harus bayar tiap biaya tahunannya. Nah itu juga bisa jadi pertimbangan lah. Terus poin keuntungan atau poin keuntungannya ya kayak dijelasin yang tadi, poinnya sama keuntungannya waktu kita daftar atau waktu kita pakai. Tentunya juga berkaitan sama service yang sering kita pakai yang berkaitan dengan kartu kreditnya. Terus yang keempat adalah tanggal bayar. Ini cuma rekomendasi aja sih sebenarnya. Tanggal bayar itu lebih baik di deket kartu kredit yang deket tanggal pembayarannya sama waktu gajian kita. Biar kita nggak hilaf gitu loh. Misalkan gajian tanggal 25, terus kartu kreditnya tanggal 15. Nah itu kadang-kadang di selang waktu itu kayak kita hilaf terus ngambil uang dari ATM, terus nanti pas waktunya dipotong kartu kredit kan malah kurang gitu kan. Nah, makanya itu pilihlah yang tanggal bayarnya gak jauh dari gajian kita. Terus yang terakhir adalah tentang si logo perusahaan ini, Mastercard atau Visa atau GCB ya. Sebenarnya hampir nggak terlalu bermasalah, cuman GCB ini kadang-kadang kalau misalnya kita lagi pulang ke Indonesia, ada kemungkinan nggak bisa dipakai. Jadi lebih aman kalau misalnya pakai Mastercard atau Visa. Oke, kayak gitu. Terus lanjut ke yang utama adalah rekomendasi kartu kredit berdasarkan pengalaman dan beberapa riset ya. Real. Yang pertama adalah Mitsui Sumitomo Card. Yang ini. Jadi Mitsui Sumitomo Card ini adalah kartu kredit pertama saya dan yang paling mudah untuk apply. Chance-nya diterima paling mudah. Padahal dulu waktu saya daftar itu paling baru kerja di sini baru kayak 2 bulan gitu kan. Tapi udah bisa diterima di Mitsui Sumitomo ini. Terus yang kedua adalah yang saya punya, jangan dulu rakutin lah ya. Yang saya punya dulu. Jadi adalah ini Amazon Prime Card. Ini kartu kreditnya punya Amazon. Kenapa saya punya ini? Karena saya sering pakai layanannya Amazon. Jadi secara sadar tidak sadar saya sering belanja di Amazon. Jadi saya pakai ini. Dan waktu daftar, mungkin sekarang juga masih ada ya. Kalau misalkan orang yang daftar Amazon Card bisa dapat 7.000 poin secara cuma-cuma. Kan lumayan ya untuk sobat kismin macam saya. 7.000 yen itu lumayan sekali gitu kan. Belum lagi ada kayak special deals, kayak persentasi poinnya yang kembali lebih gede juga, kayak gitu lah. Jadi apalagi kalau misalnya layanan Amazon Prime juga kan lebih enak lah kalau misalkan kalian punya kartu kreditnya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya adalah kartunya si Donki, Majika Donki. Ini Majika Donki, mana kelihatannya?
OJK Dongki. Jadi ini tuh kartu apa namanya, point card sekalian kartu kredit. Jadi meskipun kalian nggak pakai waktu untuk bayar, kalian juga bisa pakai buat ngumpul-ngumpulin poin aja. Karena Dongki itu adalah supermarket yang menyediakan bahan makanan Indonesia. Jadi setidaknya seminggu sekali atau 2 minggu sekali pasti saya belanja di Dongki ya. Misalkan kehabisan micin, atau misalkan cuma sekedar beli Indomie, atau misalkan beli kecap, beli sambal, beli bis, pasti ke Dongki. Jadi karena saya sering ke Dongki, saya bikinlah kartu kredit Dongki ini. Kekurangannya adalah kalau misalkan kartu Dongki, dia update aplikasinya agak telat ya. Jadi kalau misalkan Mitsui Sumitomo, mungkin dari kita bayar kayak misalkan 3 hari gitu udah update datanya. Tapi kalau ini bisa agak lama. Terus apa namanya, pembayarannya, tanggal pembayaran juga kalau misalkan yang lain si Mitsui Tomo sama Amazon ini dikuranginya tanggal 26 tiap bulan. Tapi kalau misalkan ini tanggal 15. Jadi untuk saya yang gajiannya tanggal 25 itu agak lumayan ya, harus di manage kayak gitu. Oke, terus apa rekomendasi yang lain adalah Rakuten, kartu kredit Rakuten. Rakuten ini perusahaan besar, dia punya kartu kredit, punya apa, shopping mall juga yang online, maksudnya Rakuten semua kalian tahu pasti. Terus ada juga kartu HP ya. Nah, kalau misalkan kalian komboin ini 3, apa, belanja di Rakuten, pakai kartu HP-nya Rakuten, kartu kredit Rakuten, nah ini bakal banyak banget poin yang bisa kalian dapat. Dan apply-nya juga mudah gitu loh. Kayak dulu waktu saya daftar kartu HP Rakuten, saya dapat 1 mang cuma-cuma dengan daftar doang HP ya. Belum kalau misalkan saya daftar Rakuten kartu kredit di waktu itu, saya juga bakal dapat 1 mang juga. Jadi sangat banyak promonya kalau Rakuten, dan hampir belanja dimanapun kayak dapat poin plus gitu loh kalau Rakuten. Mungkin kalian bisa, salah satu yang paling recommended dari list ini mungkin, meskipun saya belum punya sekarang. Terus apa namanya, yang selanjutnya adalah tentang si ATM-nya, bukan, kartu kreditnya JP Bank alias Yucho ya. Yucho tuh kalian semua pasti tahu tentang Yucho. Dia kayak BRI-nya Jepang, di mana-mana ada. Dan gampangnya, daftarnya juga gampang. Kalian cuma tinggal ke tempat ke banknya, terus kalian daftar kayak bikin ATM biasa aja. Cuman waktu dikasih pilihannya itu kalian klik yang Visa card-nya itu si apa namanya, si JP Bank itu. Jadi benar-benar kayak bikin ATM aja. Dan mantapnya kalau yang kartu kreditnya JP Bank itu nyatu sama ATM, jadi ATM plus kartu kredit. Kalau misalnya ini kan benar-benar pure kartu kredit ya. Atau ada juga yang kayak Dongki ini kan point card plus kartu kredit. Tapi kalau yang JP Bank itu ATM sama kartu kredit. Jadi bisa di combo. Cuman sampai tahun kemarin saya punya kartu kredit itu, cuman saya cancel karena dia ada biaya tahunannya sekitar 1.350, sekitar segitulah. Ya mungkin kecil ya buat sebagian orang, tapi buat saya saya tidak mau gitu kan dikurangin. Makanya saya pilih yang gratis. Habis itu pilihan yang terakhir, rekomendasi saya adalah Eneos Card. Eneos ini Pertamina-nya Jepang ya. Jadi pom bensinnya ada di mana-mana. Bisa jadi salah satu rekomendasi untuk orang-orang yang punya mobil, karena pasti ngisi bensin. Jadi selain kita bensin juga jadi murah, poin cashback juga ada. Apalagi kalau misalkan kita komboin sama T-Point sama Eneki, bakal lebih mantap gitu kan. Meskipun saya sekarang belum punya, tapi saya akan daftar di kemudian hari. Nanti saya bakal review lagi tentang kartu kredit mungkin Eneos kalau misalnya daftar, akan dibahas lebih detail ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk beberapa pemaparan kartu kredit yang saya rekomendasikan. Kalau misalkan butuh review lebih jelasnya lagi, detail tentang kartu kredit tersebut, atau misalkan lebih detail tentang cara daftar kartu kredit yang saya tulis di atas, bisa komen di bawah ini. Oke, untuk video selanjutnya saya akan jelaskan tentang waktu saya milih carrier kartu HP ya, di antara Big Four, Docomo, EU, SoftBank, dan lain-lain. Akan saya kasih rekomendasi yang paling murah menurut saya di video selanjutnya. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, tolong subscribe. Terus habis itu untuk yang nonton, tolong jangan di skip karena saya butuh 4.000 jam tayang yang sangat susah. Dan untuk kalian yang sudah subscribe dan nonton full video ini dan full video yang lainnya, saya
ucapkan sangat berterima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.